Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pembulatan pecahan. Kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam pembulatan. Nah, yang kita akan bahas adalah pembulatan pecahan. Ada pembulatan pecahan biasa dan campuran, ada juga pembulatan pecahan desimal dan persen. Sekarang kita akan coba dulu bagaimana caranya membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan biasa, contohnya di sini kita diminta untuk membulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, kesatuan terdekat itu maksudnya diubah menjadi 0 atau menjadi 1. Jadi kita harus menggunakan garis bilangan dulu. Nah, garis bilangannya dimulai dari angka 0 lalu 1/6, karena di sini penyebutnya adalah 6, berarti kita tulisnya 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 6. Jadi kita tulis 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan 6/6. Jadi 6/6 itu jika diubah menjadi 1 ya, karena pembilang dan penyebutnya sama, berarti kita ubah menjadi angka 1. Contohnya kalau misalkan 5/5 atau 4/4, 3/3, 2/2, 7/7. Nah, jika pembilang dan penyebutnya angkanya sama, berarti kita ubah menjadi angka 1 di sini. Nah, kalau sudah kita ubah, nah kita tuliskan garis bilangannya. Lalu kita lihat nih, yang dibulatkan itu pecahan berapa? 5/6. Di mana 5/6? Ada di sini. Nah, kita lihat 5/6 itu lebih dekat ke 1 atau ke 0. Nah, jika lebih dekat ke 1, artinya akan kita ubah menjadi 1. Kalau dekat ke 0, berarti kita ubah menjadi 0. Jadi nih, 5/6 itu jika dibulatkan menjadi 1. Kalau misalkan yang ditanyanya adalah 2/6 misalnya, bulatkan pecahan 2/6 ke satuan terdekat. Kira-kira 2/6 itu lebih dekat ke 0 atau ke 1? 2/6 itu lebih dekat ke 0, berarti 2/6 jika dibulatkan menjadi 0. Jadi jawabannya hanya ada 2 ya. Kalau tidak 0 berarti 1 gitu ya. Itu adalah pembulatan pecahan biasa. Lalu jika sekali lagi ya. Nah, kita contohkan sekali lagi. Misalnya di sini contohnya adalah bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Berarti karena di sini per 4, berarti kita ubah dulu garis bilangannya menjadi 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau 1. Nah, kita lihat yang diminta adalah 1/4. 1/4 itu lebih dekatnya ke mana? Ke 0 atau ke 1? Lebih dekatnya ke 0. Berarti 1/4 itu jika dibulatkan menjadi 0. Jadi jawabannya kalau tidak 0 ya 1. Kalau misalkan yang ditanya adalah 3/4 misalnya dibulatkannya, berarti lebih dekat ke mana? Ke 1 atau ke 0? Lebih dekat ke 1. Jadi misalnya 3/4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1 ya. Sampai situ paham ya? Nah, jika yang diminta adalah membulatkan pecahan campuran, tetap yang kita lihat adalah pecahannya dulu. Nah, di sini kan ada bilangan bulat dan pecahan biasa nih. Bilangan bulatnya kita simpan dulu. Nih, kita simpan dulu. Yang kita lihat adalah pecahannya. Kita buat garis bilangannya seperti tadi. 0, 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau 1. Kita lihat 3/4 itu lebih dekat ke mana? Ke angka 1. Jika lebih dekat ke angka 1, berarti tinggal kita tambahkan. Tambahkan ke mana? Karena tadi bilangan bulatnya ada 2, berarti 2 kita simpan dulu, lalu kita tambah 1. Karena 3/4 itu ternyata kalau dibulatkan menjadi 1. Kita jumlahkan 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi 2 3/4 jika dibulatkan menjadi
3 begitu ya. Sampai situ paham ya. Lalu selanjutnya kita akan membulatkan pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal ada dua. Yang pertama ada kesatuan terdekat atau ke per 10 terdekat. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau pecahan desimal itu kan ada komanya, misalnya 1,2, 0,25 iya, misalnya. Nah, kalau kesatuan terdekat itu artinya kita akan hilangkan komanya. Jadi tidak ada komanya ya. Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau yang diminta kesatuan terdekat berarti kita akan menghilangkan komanya. Kalau ke persepuluhan terdekat, nah kamu kan sudah belajar nih per 10, per 100, per 1000. Nah, kalau per 10 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Jadi masih ada komanya, tapi hanya satu angka saja di belakang koma. Misalnya nih 1,123456 7. Nah, banyak kan bilangan di belakang komanya. Nah, kita akan ubah ke persepuluhan terdekat, berarti hanya ada satu angka saja di belakang koma. Bagaimana caranya? Nanti kamu harus lihat dulu nih aturannya. Nah, yang harus kamu lihat adalah di sini ada angka 1 sampai 9. Nah, 1, 2, 3, 4 itu artinya kurang dari 5. Ya, kurang dari 5 itu kan angka 1, 2, 3, 4. Jika angkanya kurang dari 5, berarti angkanya akan kita hilangkan atau kita ubah menjadi 0 atau kita hapus ya. Kalau lebih dari 5 akan kita tambah 1. Nah, caranya atau lebih jelasnya bagaimana? Kita langsung ke soal. Misalnya yang kita minta adalah kesatuan terdekat, yang artinya akan kita bulatkan tanpa ada komanya ya. Berarti komanya akan kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalnya di sini adalah bulatkan 3,765 ke satuan terdekat. Artinya, kita akan bulatkan bilangan ini tanpa ada komanya. Berarti yang di belakang koma akan kita hilangkan. Tapi tidak bisa semata-mata kita hilangkan, ada peraturannya. Nah, aturannya adalah yang harus kita perhatikan adalah angka pertama di belakang koma. Nah, di sini kan ada 3 angka. Nah, berarti yang harus kita perhatikan adalah angka pertama, yaitu angka 7. Ini angka 7-nya. Terus angka 6 dan 5-nya ya udah biarin aja. Ya, jangan kita pusingkan yang 6 dan 5, tapi yang harus kita lihat adalah angka pertama di belakang koma, yaitu angka 7. Nah, angka 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, angka 7 itu lebih dari 5, yang artinya kita ubah menjadi plus 1. Berarti yang tadi nih yang ada di belakang koma nih bilangannya kan sudah ada 3. Berarti yang 7-nya kita ubah menjadi plus 1. Plus 1. Kita tinggal jumlahkan menjadi 4. Jadi 3,765 itu jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Nah, sudah tidak ada kan komanya. Sampai sini paham ya? Nah, sekali lagi kita bulatkan lagi ke satuan terdekat. Yang kedua ini bulatkan 6,37 ke satuan terdekat. Yang harus kita lihat angka berapa? Angka pertama setelah koma, yaitu angka 3. Angka 7-nya bagaimana? Ya, biarin aja. Kita lihatnya berarti angka 3 saja. Nah, berarti kalau angka 3 itu kira-kira lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, angka 3 itu kurang dari 5, yang artinya akan kita hilangkan atau kita ubah menjadi 0. Nah, kita pindahkan dulu yang 6. Lalu kita tambah berapa? Kita tambah 0. Gitu. Sama berapa? 6. Nah, berarti angkanya tetap kan? Nah, jadi 6,37 itu jika dibulatkan menjadi 6. Ya, berarti komanya sudah hilang ya. Itu cara mengubah ke satuan terdekat. Lalu kita ubah ke puluhan terdekat.
Bagaimana caranya? Ya, soalnya masih tetap sama ya, seperti yang tadi. Hanya caranya yang berbeda. Kalau ke satuan terdekat itu yang kita lihat adalah angka pertama di belakang koma. Tapi kalau persepuluhan terdekat, yang kita lihat itu adalah angka kedua setelah koma. Nah, angka kedua setelah koma itu yang mana? Nah, contohnya di sini ada 3,765. Ini kan angka pertama. Angka keduanya yaitu 6. Nah, angka keduanya 6. Angka ketiganya 5. Terus angka ketiganya harus diapain? Ya biarin aja. Yang kita lihat adalah angka keduanya. Lihat angka kedua. 6. 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kalau lebih dari 5 kita tambahkan 1. Kalau kurang dari 5 kita hilangkan. Nah, karena 6 itu lebih dari 5 berarti kita harus tambahkan 1. Tambahkannya kemana? Ke angka 3 atau ke angka 7? Nah, berarti kita tambahkannya bukan ke angka 3 ya, tapi ke angka 7. Jadi yang berubah itu adalah yang di belakang koma. Ya, 7 6-nya yang berubah, bukan 3-nya. Kalau yang tadi kan tanpa koma kan yang satuan terdekat. Kalau persepuluhan terdekat yang berubah adalah yang di belakang komanya. Karena 6 itu lebih dari 5, berarti kita harus tambahkan 1. Yang ditambahkan yang mana? Yang ditambahkan adalah angka 7-nya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi dibulatkannya menjadi 3,8. Nah, sampai sini paham? Sekali lagi, soalnya adalah 6,34. Yang harus kita lihat angka berapa? Angka kedua setelah koma. Angka kedua setelah koma angka berapa itu? Angka 4. Nah, berarti angka 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5 berarti harus kita hilangkan angkanya. Nah, kita hilangkan saja, tidak usah ditambahin lagi. Tidak usah kita ubah jadi 0 juga sih sebenarnya. Tapi kalau mau diubah menjadi 0 dulu boleh. Maksudnya misalnya 6,30 gitu. Tapi 30 itu biasanya kalau ada 0 di belakang koma, di angka paling terakhir, 0-nya itu biasanya dihapus. Nah, jadi berarti tidak usah kita tulis ya, agar supaya lebih mudah. Jadi kalau bilangan kedua bilangan kedua di belakang koma ada kurang dari 5, berarti tinggal kita hapus aja angkanya. Nah, jadi tersisa 6,3. Gitu ya. Itulah perbedaan dari kesatuan terdekat dengan ke persepuluhan terdekat. Jadi kalau kesatuan terdekat itu berarti tidak ada komanya, kita ubah. Kalau ke persepuluhan terdekat masih ada komanya, tapi hanya satu angka di belakang koma saja. Nah, selanjutnya adalah pembulatan persen. Nah, pembulatan persen ini sebenarnya lebih mudah ya caranya, karena biasanya kalau persen itu kan umumnya hanya sampai 100%. Jadi biasanya yang diminta dibulatkan itu ke 10, ya kelipatan 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi bagaimana nih caranya? Caranya ya kita tinggal lihat aja satuannya, karena di sini 18 kan, satunya puluhan, 8-nya satuan. Satuannya kita lihat nih 8 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kalau lebih dari 5 berarti puluhannya kita tambahkan 1. Nah, kalau kurang dari 5 berarti kita ubah menjadi 0. Kita hilangkan 8-nya misalnya gitu ya. Kita contohin dulu, misalnya 1 nih. Ini misalnya ada 18. Nah, yang 8-nya itu kan harus kita ubah dulu nih. Berarti kan ini lebih dari 5 kan. Kalau lebih dari 5 itu berarti ini kita ubah dulu menjadi 0, lalu puluhannya kita tambahkan 1, jadi 2. Nah, jadi 18% itu jika dibulatkan menjadi 20%. Lalu ini 73. Ini 73. Kita lihat satuannya itu 3. 3 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 5 atau kurang dari 5?
kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5 berarti kita ubah menjadi 0, kita hilangkan saja. Nah, ini lebih gampang kan? Berarti puluhannya tidak berubah, tidak ditambahkan berarti ya. Lalu misalnya 45%, nih 45%. Kita lihat satuannya 5. Lebih dari 5 kurang dari 5, ya pas berarti 5. Kalau pas 5 berarti tetap kita tambah 1. Kita ubah dulu menjadi 0, lalu puluhannya kita tambah 1 menjadi 5. Begitu. Jadi 45% dibulatkan menjadi 50%. Jadi begitu cara pembulatan persen. Nah, biasanya kelipatan 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100. Jadi gitu ya. Sampai sini paham? Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.